Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, materi kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang ke-6, yaitu toleransi antar umat beragama. Sekali lagi, bab yang ke-6, toleransi antar umat beragama. Nah, kalau bacaan Alkitab kita ada di Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Kalian dapat membuka Alkitab kalian di masing-masing di rumah atau melihat di PowerPoint yang dapat Mister berikan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini kita diminta untuk supaya kita senantiasa ramah, apalagi Indonesia atau budaya kita adalah ramah tamah. Biarlah itu senantiasa melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita juga belajar tentang toleransi antar umat beragama. Minggu yang lalu kita belajar toleransi menurut iman Kristiani. Bagaimana kita harusnya sebagai orang Kristen itu ya benar-benar menunjukkan kasih kita kepada banyak orang dan mereka dapat melihat ada Yesus dalam diri kita. Nah, sekarang toleransi antar berumat beragama. Tunjukkan itu di dalam kehidupan kita, apalagi kita dengan beragama dengan satu dengan yang lain, baik mungkin saudara kita yang berbeda agama, mungkin tetangga kita yang berbeda agama, atau dimanapun kita berada, sahabat kita yang berbeda agama atau teman dekat kita berbeda agama. Tapi kita diminta supaya kita itu memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Tuhan Yesus katakan bahwa dalam firman-Nya penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi mereka juga punya kekurangan, kelemahan atau bahkan kelebihan. Kita juga mungkin menyadari bahwa kita juga punya kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kita sudah diampuni melalui Kristus, yaitu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Masa sih kita nggak bisa mengampuni? Nah, kalau kita bisa melihat ya, melanjutkan bagaimana di poin ke-A, di bab yang ke-6, yaitu pengertian toleransi antar umat beragama. Kalau minggu yang lalu tentang iman Kristiani, tapi lebih lagi kita belajar saat ini terakhir di bab yang ke-6 di semester 1 supaya kita memiliki toleransi antar umat beragama. Di poin ke-A ini kita dapat melihat ya, Mister berikan gambarnya bahwa di kota Kupang dibangun sebuah taman nostalgia ya, di mana semua masyarakat dapat bersantai bersama keluarga dan kerabat. Kalau mungkin yang pernah di Kupang atau yang tinggal di Kupang pasti tahu itu. Nah, di tengah-tengah taman tersebut terdapat sebuah gong besar yang disebut gong perdamaian. Gong ini menggambarkan kerinduan rakyat Nusa Tenggara Timur di mana terhadap kehidupan yang penuh damai. Ini yang dirindukan dari Nusa Tenggara Timur ya, rakyat Nusa Tenggara Timur NTT. Dan tepatnya di Kupang pada waktu itu dibangun gong perdamaian. Kehidupan yang penuh damai hanya dapat dirasakan jika semua rakyat memiliki sikap toleran terhadap sesamanya. Kalau kita bisa melihat ya, toleransi itu sikap saling menerima, menghargai ataupun menghormati. Toleransi juga di mana suatu sikap atau perilaku manusia yang tanpa tindakan diskriminasi, yang tanpa membeda-bedakan. Agama ini lebih baik, agamamu enggak baik, agama ini yang lebih baik, agamamu tidak, dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh ada tindakan diskriminasi kalau kita berbicara toleransi.
Suatu pihak berusaha menjalin hubungan sosial yang rukun, damai, dan saling menghormati. Itulah toleransi, di mana toleransi juga berarti menghormati hak orang lain untuk memiliki pandangan atau pemahaman yang berbeda dengan kita. Di dalam toleransi antar umat beragama, yaitu penganut agama mayoritas yang mungkin lebih besar, apalagi di Indonesia, harusnya saling menghormati keberadaan agama-agama lainnya. Bahkan dimanapun kita berada, kalaupun toh di Manado banyak orang Kristen, harusnya ketika ada non-Kristen harusnya saling bertoleransi satu dengan yang lain. Sama halnya kalau misalnya kita di Bali mayoritas agama Hindu, ya harus saling mengerti satu dengan yang lain. Kita pun juga harus mengerti perbedaan. Jadi tidak boleh menuntut bahwa oh itu salah pandanganku, pandangan agamaku tidak seperti ini dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bersikap toleransi, bergaul karib dengan mereka, bersahabat dengan mereka, dan saling mengerti, saling bertoleransi dengan satu dengan yang lain. Nah, setiap umat beragama menghormati dan menghargai manusia beragama lain. Manusia harus dapat saling menghargai, sebab semua agama mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Sikap toleransi bisa muncul dengan cara memaklumi keadaan orang lain, menerima keadaan, dan dapat hidup bersama meskipun terdapat perbedaan. Inilah yang dikatakan dia memiliki toleransi yang tinggi. Kalian bersahabat, mungkin berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda kehidupan, tetapi di situ kalian bisa mengerti satu dengan lain, saling menghargai satu dengan lain, saling menerima kelemahan dan kelebihan orang lain, dan saling menghormati. Disitulah kita belajar menumbuhkan sikap toleransi. Misalnya, kalau kita asik bermain di halaman sekolah, tiba-tiba terdengar bunyi ambulan membawa seseorang yang telah meninggal dunia. Secara spontan kita akan berhenti bermain dan memperhatikan ambulan tersebut, benar nggak? Atau pada waktu kita sedang ramai bercerita dan tertawa dengan teman-teman, tiba-tiba kamu mendengar berita ada tetangga yang meninggal dunia. Pasti secara spontan kita berhenti bercerita dan lalu bergabung dengan tetangga yang sedang berduka. Kalau misalnya teman, sahabat kita lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba sahabat atau teman kita yang waktu itu dia lagi berduka, pasti kita akan berhenti dan kita akan benar-benar bisa menghargai atau menghormatinya lebih lagi. Nah, itulah contoh-contoh toleransi, dan masih banyak lagi ya, dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, bahkan dengan saudara-saudara kita. Kita lanjut di poin ke B, poin pentingnya. Di sini ada firman Tuhan yang kita dapat ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Di poin ke B ini yaitu hidup rukun adalah perintah Allah. Sejak peristiwa menara di Babel, kalau kalian tahu, di Kejadian pasal 6 dan lain sebagainya, kisah atau peristiwa tentang menara Babel ini, di mana dunia ini penuh berbagai suku bangsa. Jadi banyaknya bahasa, banyaknya bangsa dan lain sebagainya berkumpul jadi satu membuat menara Babel pada waktu itu, kalau kalian tahu ceritanya. Nah, masing-masing menetapkan di tanahnya sendiri, tetapi ada juga tinggal sebagai orang asing di negeri Arang. Jadi pada waktu itu Tuhan mencerai-beraikan karena mereka sama-sama ingin menyamai Tuhan ya. Itu sebabnya Tuhan pecahkan semua, bahasa mereka dikacau balokkan dan akhirnya mereka terpecah satu dengan yang lain. Tetapi di sini kita bisa melihat ya, kasus perbedaan, kasus berbagai bahasa, bangsa dan sebagainya itu yang berbeda-beda. Di situ juga tinggal sebagai orang asing di negeri orang, yaitu banyak sekali ya, banyak berbagai orang-orang yang berbeda-beda. Dan kalau kita melihat juga kisah Abraham, Ishak dan selanjutnya bangsa Israel pernah menjadi orang asing juga ketika dia di Mesir, di tanah Negeb dan di tanah orang Filistin. Jadi tokoh-tokoh Alkitab juga pergi ke daerah-daerah atau mungkin ke negara lain sebagai orang asing. Mereka hidup damai dengan penduduknya setempat, bahkan dapat beribadah kepada Tuhan tanpa dihalangi oleh siapapun. Nah, kita bisa melihat ya, tokoh-tokoh Alkitab pun juga mengalami dan memiliki sikap toleransi satu dengan yang lain. Soal ibadah pun mereka juga tidak mempermasalahkan. Jadi perlu kita belajar saat ini. Tapi saat ini kita mau belajar lebih lagi tentang Zakaria pasal 7 ayat 8 sampai ke 10. Firman Tuhan datang kepada Zakaria yang berbunyi, beginilah firman Tuhan semesta alam, lakukanlah atau laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih kepada masing-masing. Janganlah menindas janda atau yatim piatu, orang asing ataupun orang miskin, dan
Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Nah, kata orang asing ini adalah sebutan yang diberikan kepada orang asing yang telah meninggalkan bangsanya dan tinggal di tengah bangsa Israel. Contohnya, kalau Mister kan masih di daerah Indonesia ya. Contohnya Mister sebagai orang Jawa, Mister tinggal di Bali lama. Berarti Mister disebut sebagai orang asing. Walaupun Mister sesama orang Indonesia tapi Mister tinggal di berbeda daerah. Pasti orang yang di Bali menganggap Mister orang asing juga. Nah, ini sebutan yang diberikan kepada orang asing yang telah meninggalkan bangsanya atau tinggal di tengah-tengah bangsa lain atau di daerah lain dan sebagainya. Nah, Allah ingin supaya kita atau supaya bangsa Israel ini mengasihi orang asing yang ada di antara mereka. Nah, ini kita mau belajar toleransi. Sama halnya, apakah kita ada orang lain yang baru di tengah-tengah kita? Apakah kita bisa mengasihi atau menerimanya? Karena firman Tuhan bilang di Ulangan pasal 10 ayat 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, kepada orang lain yang baru kita kenal dan sebagainya. Sebab kita pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sama-sama pengalaman misalnya Mister ada di Bali sudah lama ya, tapi Mister orang Jawa. Tiba-tiba ada orang Jawa juga baru datang ke Bali. Belajar karena Mister juga pernah dikasih oleh orang-orang di Bali. Sama halnya ketika ada orang Jawa yang juga baru datang di Bali, sama halnya Mister juga belajar mengasihi karena Mister sudah dahulu dikasihi. Sama halnya kalau kita sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah menerima kebaikan Tuhan, masa sih kita nggak bisa berbuat baik kepada mereka yang berbeda agama? Itu sebabnya toleransi antar umat beragama perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita belajar lebih lagi ya tentang orang Samaria yang baik hati, yaitu di Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37. Di situ orang Yahudi terkejut oleh karena ternyata sesamanya bukan orang Yahudi, tetapi semua orang yang lintas etnis ya, berbagai suku, agama, lintas agama, bahkan banyak sekali semua orang yang memusuhi kita, itulah sesama kita. Nah, Tuhan Yesus juga menekankan ya di dalam Matius pasal 22 ayat 39, di situ hukum yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sesama manusia banyak sekali ya, berbeda suku, agama, budaya, latar belakang dan sebagainya. Tuhan ingin kita melakukan hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau seperti diri kita sendiri, mengasihi seperti diri kita sendiri, pasti kita tidak akan pernah membeda-bedakan, membandingkan, bahkan lebih lagi. Itu sebabnya toleransi sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya sikap saling menghargai, sikap saling menerima, sikap saling menghormati, tidak adanya tindakan diskriminasi, membeda-bedakan atau membandingkan atau justru mengucilkan yang lain sebagainya. Dan kita perlu menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah-tengah keluarga, belajar dengan papa mama, dengan adik, kakak dan sebagainya. Ketika kita dapat bisa melakukan toleransi, perbedaan pandangan, beda dan lain sebagainya kepada mereka, pasti kita dapat mengaplikasikan dengan umat beragama yang lain. Itu kuncinya. Alkitab memberikan landasan yang kuat bahwa toleransi adalah tindakan aktif yang menghargai dan menghormati orang lain atas dasar kasih Kristus. Jadi sesama manusia bukan sesama suku atau seagama saja, tetapi semua orang tanpa terkecuali. Jadilah pelaku-pelaku firman dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Khususnya kita dapat bertoleransi antar umat beragama atau berbeda agama yang lain. Itu saja yang dapat Mister berikan. Ini materi terakhir. Minggu depan kita akan penilaian harian dan pas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sekali lagi tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan menutup pada materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Dan apapun yang kami pelajari untuk hari ini, Tuhan berkati kami, biarlah apapun yang kami pelajari, biarlah itu yang kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk kedua orang tua kami,
Dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.